Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dianjurkan bagi seorang muslim yaitu adalah berilmu sebelum berkata dan berbuat. Karena agama kita didasari ilmu, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ilmuilah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih bulan Ramadan dan amalan-amalan yang terkait di bulan Ramadan, baik dari puasa, i'tikaf, sampai zakatnya. Di halaman pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang tetapnya Ramadan. Yasbutu Ramadanu imma subutan amman wa imma subutan khasan. Ditetapkannya Ramadan ini bisa ditetapkan secara aman, secara umum untuk orang banyak, ataupun subutan khasan ditetapkan secara khusus untuk yang melihat saja. Adapun subutan aman yang pertama yaitu dengan cara ru'yatu adli hilal Ramadan. Cara pertama bisa ditetapkan Ramadan secara umum. Yang pertama yaitu adalah apabila seorang yang adil melihat hilal bulan Ramadan. Adil dimaksud di sini yaitu adalah al-balik, dia harus balik. Maka ketika ada seorang anak kecil melihat hilal Ramadan, maka tidak bisa dikatakan subutan aman. Yang kedua yaitu adalah al-akil. Yang melihat hilal Ramadan ini haruslah orang yang berakal. Artinya ketika seorang yang gila ataupun anak yang belum berakal melihat hilal Ramadan tidak bisa ditetapkan untuk umum, untuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah hurrun. Kapan seseorang dikatakan sebagai adlun? Ketika dia hurrun, merdeka. Artinya ketika budak melihat hilal Ramadan tidak bisa dikatakan subutan aman. Yang keempat yaitu adalah zakar. Yang melihat hilal Ramadan haruslah laki-laki. Maka ketika seorang perempuan melihat hilal Ramadan tidak bisa dikatakan sebagai subutan aman, ditetapkan secara umum. Subutan aman bisa ditetapkan dengan cara yang kedua yaitu adalah ikmalu iddat Sya'ban salasina yauman. Menyempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban yang 29 menjadi 30 hari. Karena kita ketahui Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis bahwasanya satu bulan Hijriah itu berjumlah 29 hari. Beliau mengatakan asyahru tis'un wa ishruna lailatan. Satu bulan itu jumlahnya 29 hari. 29 malam. Kemudian beliau melanjutkan fala tasumu hatta tarauhu. Maka janganlah berpuasa sampai kalian melihat hilal bulan Ramadan. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Jika kalian terhalang dari melihat hilal bulan Ramadan, maka genapkanlah menjadi 30 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua ini, cara ditetapkannya Ramadan dengan subutan aman, yaitu menyempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disebutkan juga di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan sumu li ru'yati, puasalah kalian ketika melihat hilal bulan Ramadan, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Jika kalian tidak bisa melihatnya terhalang oleh awan ataupun yang lainnya, fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddat Sya'ban, jumlah hari bulan Sya'ban yang 29 menjadi 30 hari. Akhrajahu Bukhari. Ini untuk ditetapkannya Ramadan secara umum, berlaku untuk dirinya si yang melihat hilal dan untuk masyarakat yang lainnya. Kemudian adapun ditetapkan secara khusus, ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah ru'yatul hilal fi haqqi man ra'ahu. Jadi ketika seorang di bawah ini melihat hilal, maka dia berpuasa. Haknya dia untuk berpuasa, untuk dirinya sendiri, bukan untuk umum. Yang pertama yaitu adalah ketika seorang budak melihat hilal bulan Ramadan, maka ini hak untuk dirinya untuk berpuasa dan tidak bisa untuk orang lain. Yang kedua, ketika seorang perempuan melihat bulan Ramadan,
maka ini dikatakan subutan khasan. Ya, Ramadan ditetapkan untuk dirinya sendiri, akan tetapi persaksiannya tidak bisa diterima untuk orang lain. Yang ketiga yaitu adalah fasik. Ketika seorang yang fasik melihat hilal bulan Ramadan, maka haknya dia untuk berpuasa, tidak untuk orang lain. Karena persaksiannya tidak bisa diterima. Karena dia tidak dikatakan sebagai adlus syahadah. Karena adlus syahadah tadi, syaratnya saya sebutkan di subutan aman. Ya, bukan budak, bukan perempuan, bukan pula orang yang fasik. Kemudian, kedua, ikhbarus sabi au fasik in waqa'a fil qalbi siduquhum. Yang kedua ini, apabila anak kecil mengabarkan kepada kita bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Ramadan, ataupun seorang fasik mengatakan kepada kita dia telah melihat hilal bulan Ramadan, kalau kita meyakini bahwasanya dia benar, maka hak bagi kita untuk mengikutinya. Ini yang kedua, subutan khasan. Yang ketiga yaitu adalah ikhbaru adur riwayah, kabar dari adur riwayah. Adur riwayah ini dia balik, kemudian dia berakal, kemudian dia laki-laki, akan tetapi satu syarat tidak terpenuhi, yaitu adalah al-hurru, dia seorang budak. Dia balik, dia berakal, dia laki-laki, akan tetapi dia budak. Ketika orang adur riwayah ini, seorang adur riwayah mengabarkan bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Ramadan, baik kita meyakini di dalam hati kebenaran tersebut atau tidak, maka hak bagi kita untuk berpuasa. Ini ditetapkannya bulan Ramadan baik dengan cara ditetapkan secara umum, bisa dipakai untuk yang melihat hilal ataupun yang lainnya, dan subutan khoson, ya, untuk yang melihat hilal saja, akan tetapi tidak bisa dipakai untuk orang yang lainnya. Kemudian kita sebutkan syawahid atau syahid dari Nazam Alfiyah Zubat. Qala an-Nazimu rahimahullahu ta'ala, yajibu shaumu Ramadana bi ahad. Diwajibkan berpuasa Ramadan dengan salah satu cara. Amrayni bistikmali sya'banil adad. Salah satu cara dari dua cara. Yang pertama, beliau sebutkan bistikmali sya'banil adad, menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban yang tadinya 29 menjadi 30. Yang kedua, au ru'yatil adli hilal syahri, atau seorang yang adil, maksudnya adlus syahadah, balik, akil, hur, dan zakar melihat hilal bulan Ramadan, maka ditetapkan bulan Ramadan untuk subutan aman fi hakiman duna masiril qasri, bagi orang-orang yang di sekitarnya subutan aman, bagi orang-orang yang sekitarnya tidak melebihi jarak safar untuk ittihadul matali. Adapun yang disebutkan oleh Nazim di sini yaitu adalah subutan aman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.